Shalom sahabat setia dimanapun Anda berada. Kembali jumpa lagi bersama kami, Soli Deo Gratia. Kembali kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lagu ini mengatakan, kan kuberitakan kebenaran firman-Mu. Karena firman itu mengajarkan tentang kebaikan terhadap sesama kita. Selamat menyaksikan, kiranya Tuhan Yesus yang baik senantiasa memberkati kita sekalian. Amin. Lakukan firman-Mu Tuhan dalam hidupku, menjadi kesukaanku, kan ku beritakan dalam sikap hidupku. Karena firman-Mu berkata, berbuat baiklah bagi sesamamu. Ku percaya padamu Tuhan, yang memberiku hidup kekal. Karena di dalam nama-Mu Tuhan, ku dapatkan arti hidup yang mengajarkan kebaikan-Mu. Padaku Tuhan, kan ku beritakan firman-Mu Tuhan kepada semua orang yang belum percaya. Beriku hikmat untuk ku dapat melakukannya, agar semua orang percaya padamu, Yesus Juru Selamatku. Percaya padamu Tuhan, yang memberiku hidup kekal. Karena di dalam nama-Mu Tuhan, ku dapatkan arti hidup yang mengajarkan kebaikan-Mu. Dalam hidupku, kan ku beritakan firman-Mu Tuhan kepada semua orang yang belum percaya. Beriku hikmat untuk ku dapat melakukan
buat semua orang percaya padamu, Yesus Juru Selamatku. Padamu, Yesus Juru Selamatku. Demikianlah pujian yang sudah kita dengar bersama. Kiranya melalui pujian ini, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Salam Soli Deo Gratia. Bapak Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam Kristus Tuhan kami, terima kasih atas berkat-Mu hari ini yang memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Kami hendak mendengarkan firman-Mu, terangilah hati dan pikiran kami melalui Roh-Mu yang kudus. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dengan topik memberitakan dan melakukan firman Tuhan. Dari kitab Ulangan 30 ayat 11 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Sebab perintah ini yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, semua kita pernah berjalan mengendarai kendaraan, namun tidak bisa semaunya untuk tidak pernah berhenti atau jalan terus tanpa hambatan, bukan? Agar kita dapat berjalan dengan selamat, maka perlu ada rambu-rambu lalu lintas yang harus kita perhatikan. Tahukah kita bahwa lampu lalu lintas ditemukan oleh Lester Farnsworth Wire? Awalnya Lester melihat tabrakan antara mobil dan kereta kuda. Ia pun berpikir bagaimana cara menemukan suatu pengatur lalu lintas yang lebih aman dan efektif. Maka diciptakan 3 simbol nyala lampu, yakni merah, kuning, dan hijau. Lampu lalu lintas ditempatkan di persimpangan jalan karena disitulah sering terjadi kebingungan untuk menentukan siapa yang berjalan lebih dulu. Nyatanya, semua orang ingin didahulukan. Tapi di persimpangan jalan, kita tetap taat dan tunduk oleh lampu lalu lintas. Padahal lampu lalu lintas adalah benda mati. Bila kita tidak menurutinya, ya tidak marah. Tapi kita menaati lampu karena sadar apa akibatnya jika melanggarnya. Yakni bisa celaka, jalan bisa kacau, atau kita hingga ditilang polisi. Bicara tentang ketaatan, ilustrasi di atas menunjukkan
bahwa orang sebenarnya bila taat, jika saja ia sadar bahwa ketaatan itu penting, khususnya untuk dirinya sendiri. Lampu lalu lintas, palang pintu kereta api, alarm kebakaran atau bencana lainnya, hingga papan larangan adalah benda mati. Tapi toh kita tetap menaati mereka. Ironisnya kita justru lebih sulit taat pada yang hidup. Bahkan kepada Tuhan yang bukan hanya hidup, tapi juga tahu segala sesuatu dan berkuasa atas segala sesuatu, kita justru begitu sulit untuk taat. Demikian juga bahwa tak ada firman dan perintah Tuhan yang dimaksudkan untuk membuat kita celaka. Semua untuk kebaikan kita dan karena Ia begitu mengasihi kita. Memang ada kalanya perintah itu terasa berat dilakukan. Tapi bukankah berhenti saat lampu merah terpaksa menunda perjalanan padahal kita sedang sangat terburu-buru juga berat? Bukankah lari meninggalkan semuanya saat mendengar alarm kebakaran juga berat? Tapi toh kita melakukannya juga. Jika alarm atau lampu merah tak bisa menggantikan hal-hal yang terpaksa kita korbankan itu, sadarkah Anda bahwa Tuhan sanggup menggantinya bahkan dengan lebih baik? Asal kita mau taat padanya. Jadi mengapa kita enggan taat atau masih terus berat mengikuti perintahnya? Renungan atau nas hari ini yang perlu kita perhatikan. Pertama, pilihan untuk menaati Tuhan. Melalui Musa, Tuhan memberikan pilihan kepada umatnya Israel dan juga kepada kita hingga kini. Yakni kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk, sukses atau gagal, menang atau kalah, dan lain sebagainya. Pada dasarnya Allah sering memberikan itu sebagai sebuah pilihan. Berhasil tidaknya kita, sukses atau gagalnya banyak ditentukan oleh diri kita sendiri. Masa depan kita mau seperti apa itu bukan tergantung pada orang tua, keluarga ataupun teman. Tapi itu tergantung dari bagaimana kita menjalani hidup ini. Mengapa? Karena kita sendiri yang akan paling merasakan dampaknya, sukses atau tidak. Jim Rohn, seorang motivator, berkata dengan tegas, Anda tidak bisa menyewa orang lain untuk berolahraga bagi kita. Anda harus melakukannya sendiri jika ingin memperoleh manfaatnya. Demikian juga dengan kesuksesan, Anda sendiri yang harus melakukannya. Tidak ada orang lain yang bisa melakukannya untuk Anda. Saya akan memberikan Anda peta jalan, tapi Andalah yang harus mengendarai mobil dan menjalaninya. Saya mengajari prinsip-prinsipnya, tetapi Andalah yang harus menerapkannya. Kita bertanggung jawab atas diri kita. Itu artinya kita tidak bisa menyalahkan orang lain atau kegagalan kita atau kebangkrutan yang kita alami. Firman Tuhan sudah memberikan kita sejumlah rambu-rambu kehidupan. Firman Tuhan sudah memberikan pola kehidupan.
Firman Tuhan sudah memberi kita prinsip-prinsip untuk meraih keberhasilan dan banyak berkat di dalam hidup ini. Namun semua itu dikembalikan kepada kita, apakah kita mau taat pada rambu-rambu kehidupan. Apakah kita mau menjalani prinsip-prinsip firman Tuhan tersebut atau tidak. Allah memberikan ketetapan, peraturan, dan hukumnya untuk ditaati. Biasa ini dikenal dengan istilah Eka Pancakarsa, yakni ketetapan, peraturan, hukum, firman, dan perintah atau titah Allah yang menjadi standar dan pola hidup yang mengatur semua tatanan kehidupan bangsa Israel di tanah Kanaan, tanah perjanjian. Mereka telah dipilih menjadi umat yang kudus dan kesayangan Tuhan. Pada pasal-pasal terakhir ini adalah kumpulan pidato-pidato Musa kepada umat Tuhan, secara khusus penerapan akan Eka Pancakarsa. Eka berarti 1, Panca berarti 5, dan Karsa berarti pikiran atau prinsip. Jadi Eka Pancakarsa berarti 5 prinsip yang menjadi 1. Prinsip pertama adalah perintah untuk takut kepada Tuhan. Prinsip kedua, berjalan dalam seluruh jalan Tuhan. Dapat pula diartikan dengan cara hidup yang sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Prinsip ketiga, mengasihi Tuhan adalah sikap dan tindakan yang diikat oleh pikiran dan perasaan yang dekat dan melekat pada Tuhan. Prinsip keempat, beribadah yang benar kepada Tuhan merupakan kewajiban yang tidak dapat diabaikan atau dilupakan. Prinsip kelima, melaksanakan perintah dan ketetapan Tuhan adalah cara hidup yang juga dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan kita sebagai umat Tuhan. Oleh karena itu, mereka harus benar-benar menaati dan melaksanakan yang diperintahkan Tuhan. Antara lain, tidak boleh kawin-mawin dengan penduduk Kanaan agar kesetiaan mereka kepada Tuhan tidak tercemari. Mesbah dan tugu-tugu berhala, tiang-tiang berhala dan patung-patungnya harus dirobohkan, diremukkan, dihancurkan, dan bahkan dibakar habis. Karena mereka menjadi umat yang kudus, umat pilihan, dan kesayangan Tuhan. Kedua, yang kita perhatikan adalah bahwa perintah-perintah Allah tidaklah terlalu sukar. Bangsa Israel harus memilih untuk taat kepada Tuhan. Tuhan tidak akan menuntut sesuatu yang tidak dapat dipahami atau tidak dapat dilakukan ataupun dicapai. Kata Musa, sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Ayat 11. Artinya bahwa kewajiban Israel yang akan dilakukan itu tidaklah tersembunyi pada sebuah ketinggian tertentu yang tidak bisa terjangkau, atau di balik sebuah penghalang yang tidak bisa dilewati. Sebab firman-Nya dekat kepada bangsa Israel. Seperti Paulus dalam kitab Roma menjelaskan tentang Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia. Demikian juga para rasul lain seperti Yohanes. Musa mengatakan bahwa firman itu tidak tetap di sorga tanpa dapat dihampiri
melainkan diberikan kepada manusia dalam kata-kata sederhana yang dapat dimengerti oleh manusia. Memang ada hal-hal rahasia yang tidak dapat dipahami yang merupakan milik Allah. Tetapi yang dituntut oleh perjanjian adalah hal-hal yang dinyatakan Allah kepada umatnya untuk ditaati. Pengakuan yang lengkap hanya milik Allah. Namun kepada manusia, Allah menganugerahkan bagian dari hikmat-Nya berupa takut akan Tuhan yang merupakan jalan perjanjian. Dapat kita baca dalam Ayub 28 ayat 28. Yang terpenting adalah sikap hati yang mau taat kepadanya. R.K. Harrison mengatakan yang penting adalah hati. Dan jika ada ketaatan hati kepada Allah dalam penyerahan, mengikutlah berkat-berkat kasih karunia Allah kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, firman itu sangat dekat denganmu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Itu yang disampaikan Musa kepada umat Israel dan juga bagi kita hari ini. Kasihilah Tuhan, taatilah firman-Nya, lakukanlah perintahnya, maka umat itu mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Maka kita pun akan menerima berkat-berkat Tuhan. Ketiga, dalam perikop ini Musa mengingatkan umat Israel agar mereka mengasihi Tuhan Allah melebihi apapun agar mereka mendapatkan kehidupan, keberuntungan. Jika tidak, akan menerima kematian atau kebinasaan ataupun kecelakaan. Jika seorang menaati perintah, hukum atau firman Tuhan sebagai ucapannya, dia akan mendapatkan kehidupan. Kehidupan itu sebagai buah ketaatan, sebagai hadiah. Kehidupan yang diterima itu adalah sebagai kepuasan dalam persekutuan dengan Tuhan dan di dalam berkat-berkat-Nya. Namun sebaliknya, jika seseorang tidak menaati perintah atau Torah Tuhan itu, dia akan mendapatkan ganjaran kematian, kebinasaan, kecelakaan. Biasanya pelanggaran-pelanggaran yang dibalas dengan hukuman mati adalah akibat kemurtatan, membunuh atau penculikan, penyelewengan seksual yang melanggar hukum perkawinan, dan semua ini adalah sebagai sebuah kejahatan yang harus dibakar habis dari tengah-tengah umat itu. Siapapun pelakunya, agar infeksinya jangan tertular sampai merusakkan hidup umat yang lain, maka itu perlu dihancurkan, bahkan dibakar. Mengasihi Tuhan Allah karena hidup menurut jalannya, perintahnya, ketetapannya, peraturannya mendatangkan kehidupan. Bertambah banyak anak cucu, diberkati dan dapat menduduki tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Mengasihi Tuhan yakni mendengar suaranya, berpaut padanya, dan akan diberikan kehidupan, lanjut umur, dan kebahagiaan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, seperti Kor mengatakan syairnya, pilihlah kehidupan, pilihlah apa yang terbaik, agar engkau berbahagia dan anak cucumu. Hal ini mengatakan bahwa apa yang kita pilih hari ini adalah penentu hari
depan kita. Maka pilihlah apa yang menjadi kehendak Tuhan dan berjalanlah di jalannya. Karena begitu banyak ancaman, tantangan, dan masalah maupun godaan-godaan di sekitar kita. Ada banyak cara iblis menggoda kita dalam bentuk serakah karena uang, jabatan, harta kekayaan, cinta segitiga yang membawa kepada kehancuran dan kematian. Salah memilih akan menimbulkan penyesalan. Ada penelitian di Belgia untuk berusia 60 tahun. Apa yang paling mereka sesalkan dalam perjalanan hidup ini? Hasilnya 72% menyesal karena tidak menggunakan waktu untuk bekerja dengan baik di usia muda. 67% menyesal karena salah memilih profesi. 63% menyesal karena kurang memberi waktu pada anak-anak mereka atau salah untuk mendidik anak-anaknya. 58% menyesal karena kurang olahraga dan menjaga kesehatan. Hanya 11% menyesal karena tidak memiliki uang. Dari penelitian itu ada pelajaran yang sangat berharga, yakni salah memilih menimbulkan penyesalan dan kekecewaan yang mendalam. Penyesalan akan menyedot habis kebahagiaan. Cari dan pilihlah yang menjadi skala prioritas, yakni memilih perintah, firman, dan hukum Tuhan, dan kita melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan ini, agar hidup kita beruntung, berhasil, dan selamat. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, demikian firman Tuhan bagi kita dan nyanyian pujian. Mari kita memberitakan dan melakukan firman Tuhan agar hidup kita diberkati dan menjadi berkat. Agar hidup kita penuh kebahagiaan dan memberikan kebahagiaan, membagikan kebahagiaan bagi orang lain. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, di dalam Kristus, terima kasih firman-Mu hari ini telah menyapa kami untuk dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Agar kami dapat menaati perintah, hukum, firman, dan segala sesuatu yang Tuhan sampaikan kepada orang-orang Israel dulu yang dipimpin oleh Musa, dan juga bagi kami hingga pada saat ini. Biarlah kami beroleh sukacita karena Yesus Kristus yang telah datang dan mati untuk menebus dosa kami. Dia telah dekat di hati kami, bahwa firman-Mu tidaklah terlalu sukar untuk dilakukan dan tidak terlalu jauh untuk kami jangkau dan tidak terlalu tinggi untuk kami capai. Tetapi firman-Mu begitu dekat di hati, di mulut kami untuk kami lakukan. Berilah kami pertolongan melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga kami menjadi pelaku firman dalam kehidupan ini dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, biarlah Tuhan memberkati kami sekalian yang mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Engkau sekarang sampai selamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur.
Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.